Halo teman-teman semuanya, hari ini kami akan mempresentasikan mengenai sistem pengendalian manajemen dengan tim penyusun, yaitu saya sendiri, Prananang Sulianto, dan rekan saya, Kevin Hartono Sanjaya. Halo teman-teman. Selanjutnya ada Adif Abdillah. Halo teman-teman. Selanjutnya ada Tilu. Halo semua. Selanjutnya ada Devki. Halo semua. Setelah perkenalan, materi ini akan dibuka oleh Kevin Hartono Sanjaya. Management and control. Next. Nah, pengendalian manajemen atau yang biasa kita sebut dengan manajemen kontrol itu merupakan suatu pengendalian di mana seorang manajer menuntut atau memastikan bahwa seluruh orang atau karyawan yang ada di dalam suatu perusahaan atau organisasi di dalamnya melaksanakan strategi organisasi yang telah disediakan dengan tujuan untuk mencapai cita-cita perusahaan. Kemudian, setelah kita membahas tentang pengertian manajemen kontrol, nah kemudian saya akan menjelaskan mengenai tujuan dari pengendalian manajemen atau manajemen kontrol. Yang pertama tentu untuk memastikan proses pekerjaan dilakukan sesuai rencana dalam job description. Yang kedua, tentu saja memastikan keamanan aset milik perusahaan yang terdiri misalkan dari kas, persediaan, piutang, bahkan kendaraan, dan lain-lain. Kemudian, memastikan ketelitian dan keabsahan data akuntansi dan meningkatkan efektivitas dan efisiensi operasional, serta yang terakhir meningkatkan daya akuntabilitas. Next. Nah, di dalam manajemen kontrol itu terdapat 3 penyebab masalahnya. Yang pertama, ada namanya kurang pengarahan. Maksudnya itu apa sih? Kurang pengarahan itu di mana si karyawan itu tidak mengetahui maksud yang diinginkan oleh si perusahaan. Sehingga salah satu fungsi dari manajemen kontrol untuk memberikan informasi kepada karyawannya itu tidak tercapai. Misalkan contohnya, ada seseorang bernama Andi, dia bekerja di perusahaan asuransi. Nah, dia di hari pertama bekerja langsung ditugaskan oleh atasan untuk melakukan survei ke rumah konsumen, untuk melakukan pengecekan terhadap klaim asuransi dari si karyawan. Nah, si Andi kan baru bekerja nih pertama kali. Dia awalnya tuh nggak di briefing dulu sama bosnya, jadi dia kurang tahu gitu langkah-langkah yang harus diterapkan itu seperti apa, karena dari awal aja atasan nggak ngasih tahu langkah-langkah yang harus dilakukan seperti apa. Jadi kalau kayak gitu ya tujuan perusahaan itu sulit untuk dicapai. Kemudian yang kedua, ada namanya masalah motivasi. Nah, maksud dari masalah motivasi di sini itu terjadi karena ketidaksesuaian antara strategi dari si perusahaan dengan individu, di mana si individu tidak melaksanakan strategi dari si perusahaan, melainkan si individu melaksanakan strategi dia sendiri. Contohnya, misalkan si Briel bekerja di penjualan atau di bagian sales. Nah, si Briel disuruh atasan untuk menjual barang. Kemudian si atasan itu nggak ngasih embel-embel berupa komisi nih. Jadi si Briel berpikir, ya udahlah, saya bekerja apa adanya aja lah. Soalnya atasan nggak ngasih komisi kepada saya, jadi saya kurang semangat dalam bekerja. Nah, dalam aspek tersebut,
si individu itu jadinya mengikuti strategi yang dia bentuk, jadi nggak ngikutin strategi yang apa yang diinginkan oleh si perusahaan. Di mana strategi perusahaan itu kan mengharapkan penjualan produknya itu lebih banyak kan. Nah, cara mengatasi hal tersebut itu biasanya diberikan komisi sebelum bekerja, diiming-imingin nih kamu kalau misalkan penjualannya laku keras akan saya kasih komisi sebesar berapa dari penjualannya itu. Kemudian selain itu harus diberikan feedback atau umpat balik. Nah, dengan tujuan agar kinerja dari si karyawannya itu lebih meningkat lagi daripada sebelumnya. Sehingga si karyawan lebih percaya diri. Sehingga masalah motivasi itu dapat terselesaikan. Kemudian yang terakhir, ada keterbatasan individu. Nah, dalam hal ini tuh berketerbalikan dari kurangnya pengarahan. Di mana dalam hal ini si individu atau si karyawannya itu udah tahu tujuan dari si perusahaan. Kemudian si perusahaan itu memberikan motivasi kepada si karyawannya untuk menciptakan kinerja terbaiknya kan, dan melakukan tindakan. Tetapi ketika melakukan tindakan, dia itu menemui halangan seperti pengalaman, pengetahuan, serta pemahaman kan suatu hal. Nah, contohnya misalkan Cika bekerja di divisi purchasing atau divisi pembelian, kemudian disuruh atasannya untuk melakukan penjualan di divisi sales. Nah, si Cika walaupun sudah diiming-imingi ini diberi motivasi dalam bentuk komisi sama perusahaan, tapi Cika kurang akan pengalaman sehingga sulit sih untuk mengatasi hal tersebut. Jadi itu yang dinamakan dengan keterbatasan individu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Arif. Oke, kali ini saya akan menjelaskan tentang pengendalian masalah dalam manajemen kontrol. Ada 3 pengendalian utama, yaitu ada penghilangan aktivitas, automation, serta pemusatan atau centralization. Di mana saya akan menjelaskan yang pertama penghilangan aktivitas, yaitu misalnya ada pemutusan kontrak terhadap karyawan atau pemutusan lisensi dan perjanjian dari pihak lain. Nah, sedangkan yang kedua, automation ialah pengendalian yang mengandalkan teknologi seperti robot atau sistem elektronik lainnya, seperti pengendalian dengan menggunakan CCTV yang berfungsi memantau setiap kegiatan di dalam bisnis itu sendiri atau perusahaan itu sendiri. Dan yang pengendalian ketiga ada pemusatan, di mana pemusatan ini sebagai contohnya seperti segala keputusan dalam suatu bisnis itu tergantung oleh atasan. Jadi segala keputusan yang terjadi atas transaksi, perjanjian, dan segala macam itu tergantung oleh atasan atau direktur dalam pengambilan keputusan tentunya. Dan selanjutnya ada pengendalian masalah alternatif dalam manajemen kontrol. Nah, di sini selain ada pengendalian masalah yang utama, ada juga pengendalian masalah yang alternatif dalam manage pengendalian dalam manajemen. Nah, yang pertama ada pengendalian hasil atau result control. Pengendalian hasil adalah pengendalian yang berupa pemberian penghargaan kepada individu karena memberikan hasil yang baik atau memberikan hukuman karena hasil yang buruk. Nah, ini contohnya banyak di sekitar kita seperti seorang karyawan yang bekerja di PTA akan mendapatkan reward atas keberhasilan dia mencapai target. Biasanya itu seperti sales penjualan dan segala macam. Dan apabila tidak mencapai target, dia akan diputus kontraknya. Dalam arti kata lain, memberikan hasil yang baik atau memberikan hasil yang buruk itu ada konsekuensinya sendiri. Nah, selanjutnya dalam implementasi pengendalian hasil memerlukan 4 elemen yang bertahap. Yang pertama adalah mendefinisikan dimensi kerja, yang kedua pengukuran kinerja, yang ketiga pengaturan target kinerja, serta pemberian imbalan. Nah, yang
Yang terakhir adalah pengendalian hasil akan maksimal apabila 3 kondisi berikut terpenuhi. Salah satunya ada kemampuan manajemen mengetahui hasil apa yang diinginkan di area yang dikendalikan. Yang kedua, kemampuan mempengaruhi hasil. Dan yang ketiga, kemampuan mengukur hasil yang dapat dikendalikan secara efektif. Nah, pengandalan hasil ini akan menghasilkan kelebihan tentunya, di mana hasil dari, maksudnya target dari perusahaan akan berhasil jika ada pengandalan hasil ini, yang mana pengandalan hasil dapat menjadi pengendalian efektif, bahkan ketika pengendalian tindakan kurang berjalan dengan baik, yaitu karena kurangnya pengetahuan mengenai tindakan apa yang diinginkan. Yang kedua, ketika diberikan ruang otonomi kepada karyawan, karyawan itu akan menjadi lebih kreatif dalam menentukan target sesuai dengan yang diperintahkan oleh perusahaan. Dan kelebihan yang terakhir adalah tidak mengeluarkan biaya sedikit pun. Jadi tidak mengeluarkan cost yang berlebih, cukup dengan manajer dengan memberikan instruksi kepada karyawan mengenai hasil yang harus dicapai oleh si karyawan tersebut. Nah, kemudian pengendalian alternatif selanjutnya ada pengendalian tindakan atau action control. Pengendalian tindakan adalah pengambilan langkah-langkah tertentu untuk memastikan bahwa karyawan melakukan suatu tindakan yang sesuai dengan keinginan perusahaan, dengan menjadikan tindakan sebagai fokus dari pengendalian. Nah, pengendalian ini bertujuan agar setiap perilaku karyawan dapat dipantau oleh perusahaan, sehingga karyawan tidak mengambil tindakan yang sewenang-wenang mereka. Jadi masih dalam batas tindakan yang wajar yang diperbolehkan oleh perusahaan untuk mencapai tujuan dari perusahaan tersebut tentunya. Nah, selanjutnya action control atau pengendalian tindakan itu mengambil 4 bentuk dasar. Nah, yang pertama ada namanya pembatasan perilaku, tinjauan reaksi, akuntabilitas tindakan, serta redundansi. Yang selanjutnya pengendalian personal, personal control. Kontrol personal membangun kecenderungan alami karyawan untuk mengontrol dan atau memotivasi mereka sendiri. Jadi, pengendalian personal itu cenderung lebih ke pribadi karyawan itu sendiri. Jadi, setiap perusahaan akan memantau karyawannya secara individu. Selanjutnya, pengendalian budaya atau culture control. Pengendalian budaya memanfaatkan tekanan sosial dan norma dan nilai kelompok, serta pengendalian ini efektif karena anggota kelompok memiliki ikatan emosional dan rasa tanggung jawab satu sama lain. Maksudnya, pengendalian budaya itu pengendalian yang muncul dari kalangan karyawan tersebut. Jadi, karyawan memiliki banyak teman, sehingga memiliki ikatan sosial tersendiri. Sehingga apabila satu karyawan memiliki kesalahan, maka ada teman-temannya yang membantu untuk mengingatkan. Nah, selanjutnya ada kasus yang akan dijelaskan oleh rekan saya, Tiru. Selanjutnya kami akan membahas mengenai private fitness. Pokok-pokok permasalahan yang terjadi pada private fitness, serta manajemen kontrol apa yang perlu diterapkan dalam kasus ini. Latar belakang private fitness sendiri merupakan klub kebugaran tubuh skala kecil yang berlokasi di Rancho Palos Verdes, California. Jasa yang ditawarkan merupakan pelatihan kebugaran tubuh private dan juga berbagai kelas kebugaran tubuh termasuk aerobik, spinning, body sculpting, airboxing, kickboxing, hip hop, step and jump, dynamic stretch, pilates, dan juga yoga. Tarif dipatok sebesar $50 per jam untuk biaya instruktur dan fasilitas selama jam sibuk, dan $35 per jam selama jam sepi. Sedangkan harga untuk pelajar dipatok sebesar $12 per jam. Beberapa diskon juga ditawarkan kepada pelanggan yang melakukan pembayaran di muka. Private fitness ini didirikan oleh Rosemary, dan ia memiliki 5 instruktur yang ia kenal untuk menjalankan kelas dan sesi latihan.
Setiap instruktur dibayar dengan komisi sebesar 20% hingga 50% dari pendapatan, tergantung dari pengalaman dan kemampuan mereka untuk membawa pelanggan baru. Salah satunya adalah Kate, orang yang dipercaya oleh Ross untuk menjabat sebagai manajer, sekaligus instruktur dan kasir, dikarenakan Ross tidak dapat standby setiap harinya karena sibuk mengurus rumah tangga. Sekedar informasi, Kate merupakan seorang instruktur yang lihai untuk menarik konsumen baru. Next. Pokok dari permasalahan yang terjadi di private fitness ini adalah, yang pertama, Rosemary pernah melihat adanya $100 di mesin kasir. Namun pada saat ia kembali ke mesin tersebut, hanya tersisa $60. Dan saat ia menanyakan kepada Kate soal uang tersebut, Kate menolak bahwa pernah ada $100 pada mesin kasir tersebut. Di sini Kate diduga melakukan kebohongan alias tidak jujur. Dan yang setelahnya, Kate juga telah berhasil membawa beberapa pelanggan kelas private untuk pukul 1 hingga pukul 2 di siang hari di hari Senin, Kamis, dan Jumat yang ditangani langsung oleh Kate sendiri. Namun saat Rosemary melakukan pengecekan, tidak ada penghasilan yang masuk dari pelanggan baru tersebut. Di sini Kate diduga melakukan fraud dengan tidak menyetorkan pendapatannya ke mesin kasir, melainkan langsung masuk ke kantongnya. Pertanyaan dari permasalahannya ada 3. Yang pertama, apakah sebaiknya Rosemary memberi maaf atau memecat Kate? Kita akan menilai beberapa hal dalam menentukan apa yang sebaiknya dilakukan oleh Rosemary dengan pertimbangan, yang pertama, Kate lihai dalam menarik pelanggan. Namun yang kedua, Kate memiliki integritas yang rendah. Selanjutnya, apa yang menjadi penyebab private fitness mengalami kecurangan tersebut? Dan yang ketiga, kontrol atau pengendalian apa saja yang sebaiknya digunakan Ross untuk kepentingan bisnisnya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, kita langsung masuk teman-teman pada jawaban pertanyaan 1. Yang satu itu adalah apakah Rosemary sebagai owner akan memberi maaf atau memecat Kate selaku karyawannya yang mempunyai salah atau fraud. Nah, si Rosemary ini sebagai owner itu punya pertimbangan. Karena Karena Kate itu bisa menarik pelanggan cukup cukup banyak dan juga dia memiliki integritas yang tinggi. Nah, untuk Untuk jawaban pertanyaan nomor 1 ini, kita mulai dengan meminta maaf. Jika Rosemary sebagai owner memberikan maaf. Nah, ada keuntungan, yang terjadi di dalam fitness tersebut. Yang pertama itu tidak perlu repot merekrut orang baru. Dalam hal ini menyebabkan tidak ada keluarnya biaya yang berlebih. Nah, pelanggan cenderung bertambah karena di satu sisi si Kate ini bisa menarik pelanggan baru. Nah, kelemahannya dari apa yang keuntungan tersebut adalah kejadian fraud tersebut dapat diulangi oleh si Kate ini. Dan jumlah pelanggan yang bertambah tidak akan berarti jika terus terjadi kecurangan. Terus perusahaan akan merugi jika terus terjadi kecurangan karena sifat orang tidak mudah diubah karena memiliki integritas yang rendah. Lanjut ke pertanyaan nomor 2. Memecat dulu. Ulang. Dikat aja. Lanjut ke pertanyaan 1 poin 2. Keuntungannya. Keuntungan dari si Rosemary ini sebagai owner memecat Kate. Yaitu kejadian kemungkinan tidak akan terulang. Dapat merekrut orang baru yang lebih profesional. Perusahaan tidak akan merugi karena kecurangan yang dilakukan oleh Kate. Dan perusahaan memiliki karyawan baru yang lebih berintegritas daripada Kate. Nah, adapun kelemahan dari memecat. Mengeluarkan biaya lebih dalam rekrutmen orang baru. Pertambahan pelanggan tidak signifikan sebelumnya pada periode Kate tersebut.
Lanjut ke pertanyaan nomor 2. Penyebab yang menimbulkan private fitness ini mengalami kerugian adalah lemahnya internal control yang ditandai dengan kurangnya pengarahan, lack of direction, masalah motivasi, lack of motivation. 3. Keterbatasan individu, personal limitations. Penyebab lainnya tidak ada struktur organisasi yang jelas, tidak ada kontrol langsung manajemen maupun secara sistem keamanan CCTV. Tidak adanya pencakapan keuangan secara relevan. Seperti pemasukan pengeluaran yang tidak terpusat. Karena si Rosemary ini dia hanya mempercayai sebagai karyawannya yang sudah dilihatnya bahwa si Cat ini bisa merekrut member baru, pelanggan baru, sehingga Rosemary seperti mempercayai saja kepada Cat begitu saja, termasuk semua kontrol yang dilakukan oleh Cat. Karena itu Cat dapat melakukan kecurangan di luar kendali. Yang pertama, lack of direction. Pada kasus ini pemilik fitness si Rosemary tidak melakukan pengarahan secara langsung terhadap karyawannya yang berpotensi menimbulkan lemahnya pengawasan oleh pemilik dikarenakan tidak dapat standby di tempat. 2. Masalah motivasi lack of motivation. Pada kasus ini Cat merupakan orang yang kepercayaan, mengurus segala keperluan klub. Oleh karena itu motivasi yang buruk dari Cat karena dapat leluasa bertindak kecurangan tanpa diawasi oleh Rosemary. Cat melakukan kegiatan semaunya sendiri dengan menarik pelanggan, namun tidak menyetorkan ataupun tidak memberitahu Rosemary adanya penghasilan dari pelanggan tersebut. Dan juga adanya keterbatasan individu personal limitations. Kasus ini private fitness merupakan klub kebugaran yang berskala kecil, sehingga tidak memungkinkan untuk merekrut tenaga ahli yang tentunya akan menelan biaya lebih tinggi. Oleh karena itu tidak ada pemisahan tugas dan pembatasan di mana Cap merangkap menjadi instruktur, manajer serta kasir dari private fitness tersebut. Oke, masuk ke pertanyaan ketiga, yaitu mengenai kontrol apa yang harus diterapkan oleh Ross pada bisnisnya itu private fitness. Oke, di sini kita memiliki 3 pengendalian utama yang dapat diterapkan kepada private fitness. Yaitu, pertama itu penghilangan aktivitas. Yang kedua, automation. Dan yang ketiga itu pemusatan atau centralization. Oke, kita masuk yang ke pembahasan satu dulu, penghilangan aktivitas. Nah, di sini Ross dapat melakukan pemutusan kontrak atau pemecatan terhadap Cat karena Cat itu lemah integritasnya. Terus yang kedua, menghilangkan aktivitas pembayaran langsung di muka kepada instruktur. Nah, yang tadi sudah dibahas, kalau pelanggan dapat langsung bayar ke instruktur. Nah, ini kita hilangkan. Terus yang kedua, itu control automation, itu menggunakan CCTV untuk meminimalisir tindakan kejahatan. Dengan adanya CCTV, para instruktur tidak berani lagi melakukan kecurangan. Terus yang kedua itu melakukan sistem pembayaran non-tunai. Dengan pembayaran non-tunai ini diharapkan terjadi pembukuan keluar masuk kas yang baik dan terpusat. Nah, selanjutnya itu ada kontrol pemusatan atau centralization. Nah, yang pertama itu, segala keputusan harus berdasarkan persetujuan pemilik klub, yaitu Rosemary. Terus yang kedua, segala aliran dana keluar maupun masuk harus melalui rekening Ross ataupun rekening bisnisnya nanti. Agar tidak ada lagi kecurangan dan kejelasan pembukuan yang terjadi atas poin kedua ini. Selanjutnya,
selain adanya 3 kontrol utama tadi, kita juga mencantumkan alternatif kontrol lainnya yang dapat diterapkan kepada private fitness. Yang pertama itu ada result control. Dalam result control ini poinnya adalah performance determination. Nah, kesesuaian jumlah klien yang menghadiri kelas dan private workout dengan jumlah pendapatan yang diterima pada hari tersebut. Nah, yang kedua itu ada measuring performance. Nah, ketepatan pelaksanaan, pengendalian pendapatan diukur melalui dipatuhinya prosedur penerimaan pendapatan yang berlaku. Nah, di sini itu diukur performance-nya seperti apa, sesuai dengan prosedur penerimaan pendapatan yang berlaku maupun prosedur kinerjanya. Terus yang ketiga itu ada setting performance target. Nah, di sini itu seluruh instruktur melaksanakan kegiatan sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Ini adalah action-nya. Tapi pada konsepnya itu diatur tuh performance targetnya. Ada targetnya dalam performance dari setiap staff yang ada. Terus yang keempat ada providing reward or punishment. Nah, di sini ciri khas dari result control itu adalah ada reward dan punishment. Ketika Anda melakukan hal yang terbaik untuk usaha atau tujuan sejalan dengan tujuan perusahaan, maka Anda mendapatkan reward. Dan sebaliknya, ketika Anda melakukan hal yang melanggar prosedur maupun melakukan kecurangan, itu maka harus ditegaskan dengan punishment. Oke, selanjutnya. Nah, alternatif kontrol lainnya itu ada action control. Yang pertama, behavior constraint. Melakukan pemisahan tugas atau otoritas dengan mengangkat seorang manajer serta kasir baru. Nah, tujuannya di sini agar tidak ada pekerjaan yang merangkap. Walaupun biaya menaik, biaya yang dikeluarkan oleh private fitness ini naik, tapi itu tidak cuma-cuma. Dengan adanya manajer, semuanya dapat teratur dengan baik, terorganisasi dengan baik. Dengan adanya kasir, kejelasan pembayarannya pun akan sangat terstruktur. Terus yang kedua, friction review, melakukan evaluasi dan penilaian lebih dalam terhadap teknik marketing manajer untuk mendapat lebih banyak pelanggan sehingga dapat memaksimalkan pendapatan perusahaan. Nah, dengan adanya manajer, maka semuanya itu dapat direview dan dapat disusun strateginya seperti apa ya ke depannya. Dan tentunya itu akan pengaruhnya sangat signifikan terhadap usaha kita. Oke, yang ketiga dari action control itu adalah action accountability dengan memasang CCTV agar segala kegiatan dapat termonitor dengan baik oleh ROS. Lebih lagi ROS itu sibuk dengan keluarganya, maka si ROS dapat mengontrol bisnisnya dengan memasang CCTV ini dengan action accountability. Nah, yang keempat dari action control adalah redundancy, di mana meminta kepada instruktur untuk saling membackup tugas instruktur yang lain saat dibutuhkan. Jadi saling membackup. Selanjutnya. Oke, action alternatif lainnya itu ada personal control dan cultural control. Nah, kita akan bahas personal controlnya dulu. Nah, di mana dalam personal control ini karyawan yang direkrut diberikan pekerjaan yang sesuai dengan keahliannya atau biasa kita pahami dengan segregation of duties. Terus yang kedua itu memperketat perekrutan instruktur dan karyawan dengan pengecekan latar belakang, pendidikan, keterampilan, serta kepribadiannya dan pengalaman kerjanya. Nah, ini bertujuan untuk meningkatkan integritas dari setiap karyawan. Selanjutnya itu, alternatif selanjutnya itu ada cultural control, di mana membuat dan mensosialisasikan peraturan tertulis, moto, nilai, serta komitmen dari si private fitness-nya ini. Dengan ada peraturan yang jelas, nilai-nilainya, motonya, serta komitmen dari private fitness ini, maka diharapkan tujuan dari private fitness ini dapat tercapai. Nah, yang kedua itu mengatur tata letak ruangan, penampilan,
dan kebugaran instruktur, serta cara berbicara dengan klien. Nah, dengan mengatur ini, semoga diharapkan para customer ini mendapatkan kualitas yang terbaik dari private fitness ini. Selanjutnya, oke, baik, kita selanjutnya akan membahas mengenai kesimpulan dari semua kasus ini yang telah kami diskusikan bersama. Yaitu kesimpulannya adalah menyelesaikan permasalahan yang menimpa kasus ini, yakni Ross dapat memutus kontrak atau memecat tiket tadi yang integritasnya rendah dan merekrut karyawan baru yang lebih profesional dan berintegritas, walaupun cost-nya bakalan naik, tapi kemajuan perusahaan bisnisnya ini terjamin. Serta membenahi pengendalian seperti melakukan pemisahan tugas. Tadi tuh tiket itu merangkup tugasnya itu sebagai keuangan, manajer, dan instruktur. Pemisahan tugas antar individu, melakukan pemutusan aliran dana, serta dapat menerapkan sistem elektronisasi guna menunjang keamanan dan kenyamanan dalam berbisnis. Tujuannya dari elektronisasi ini, yang pertama itu ada CCTV dan juga pembayaran non tunai. Dari CCTV itu untuk pengontrolan si Ross sendiri, terus dari pembayaran non tunai itu diharapkan adanya pembukuan yang lebih terperinci. Nah, selanjutnya itu Ross juga dapat menggunakan pengendalian alternatif yang dapat berdampak langsung terhadap perilaku karyawan seperti pengendalian terhadap result control, action control, personal control, serta cultural control lainnya. Guna mencapai apa yang menjadi tujuan dari si private fitness ini. Sekian presentasi dari kami mengenai manajemen kontrol serta membahas dan membedah kasus private fitness. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Terima kasih. Terima gaji.